rencana kegiatan. Itu kami campaign kayak 3 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, dikemas dengan materi video yang receh banget. Kayak gitu. Tapi itu juga lumayan, pada akhirnya banyak orang yang ngedaftar untuk pengen ikut acaranya. Jadi campaign pun kadang dari hal gila. Maka yang namanya yang selanjutnya pentingnya teamwork adalah untuk memberikan dukungan. Karena dukungan dan rasa saling memiliki di tempat kerja itu akan sangat berkontribusi terhadap kepuasan kerja. Kayak teman-teman aja misalnya dilibatkan dalam satu perencanaan, teman-teman itu kan akan ngerasa puas ya. Karena apa? Ikut nge-planning, ikut dalam satu project. Apalagi kalau sampai itu berhasil. Itu kayak kepuasan tersendiri gitu loh. Apalagi kalau misalnya dalam satu pekerjaan, ideation dari teman-teman itu didengerin dan diaplikasikan, didukung gitu. Jadi jangan sampai yang kayak gini, gak iso, gak usah. Kamu ada ide? Wis apa maneh iki? Gak mutu ide nih. Tolong. Kamu kira-kira punya ide apa? Jadi Mbak, aku gak punya ide sih. Cuman gak duwe ide ngomong. Anteng Mas. Jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi, karena bagaimanapun tim itu akan sangat membutuhkan dukungan. Gitu ya. Terus kita harus membangun kepercayaan di dalam tim. Dikasih kepercayaan kayak tadi. Sekarang waktunya kamu, aku kasih kesempatan untuk ngobrol sama klien. Tapi saya akan ada di belakangmu ya. Gitu. Saya dulu pernah waktu grand opening, belum opening. Masih trial untuk pembukaan Hotel Tugu Lombok. Hotel ini masih belum jadi, kolam renangnya, kamar tuh masih 10 dari 49, resort, depan pantai, tukang masih berceceran di mana-mana. Itu effortnya luar biasa untuk kita istilahnya meminimalisir komplain. Bayangin, tim tukang sama maintenance engineering telepon, Andin, nanti kalau tamu kamar 711 keluar, segera telepon ya. Oh iya Pak, kenapa Pak? Saya akan maku batap sama jadiin kamar 712. Oh iya, soalnya besok itu ada tamunya. Ya salam loro jonggrang iki. Jadi kita ke klien itu yang ngomong, kamu ada kegiatan nggak hari ini? Oh iya, aku mau naik Gunung Rinjani, aku akan kayak get lost di sana selama berapa hari. Oh oke. Langsung kita nginfo, Pak orangnya akan keluar selama waktunya 3 hari, wes selesaikan kamarnya. Oke. Yang bisa dikontrol. Once saya nggak bisa ngontrol. Sudah pakai swimsuit kan, sepasang suami istri, bulan madu, mau nyemplung, swing, loh nggak ada airnya. Komplainnya ini Allahu Akbar. Wah, you just kind of motherfucker, semuanya keluar. Wah itu marah banget. Kita ini honeymoon, kamu menghancurkan, lalalala, ya. Hotel belum selesai kamu jual. Wow, marahnya wes, benar-benar nggak bisa dikontrol. Tapi saya diskusi sama resident manager. Resident manajernya juga masih kesulitan karena kebetulan dia itu adalah travel blogger. Skalanya dunia. Wis tinggal nulis lar. Alhamdulillah dibaca. Sedunia kelar. Tapi saya kita diskusi di belakang sampai owner saya turun. Kira-kira yang mau ngasih jawaban owner saya atau tetap saya? Saya. Owner saya di belakang. Saya ada di belakang kamu, saya akan backup kamu, saya percaya kamu. Solusinya yang kita bisa kasih ini. Kita akan ngasih complimentary untuk Hotel Tugu yang lain yang ada di Malang dengan kamar Presiden Suite.
kita akan ngasih special dinner, candlelight dinner di samping swimming pool, sama kita akan ngasih voucher spa senilai 5 juta untuk mereka. Tapi Andin yang ngomong, Andin yang ngadepi. Itu ngadepinya luar biasa. Bule kan, aduh itu benar-benar yang apa ya istilahnya, ini aku kayak mau ngadepin kayak mau perang, kayak mau didamprat ini, tapi aku harus setor muka gitu loh. Kan kita kan deny aja ya, aduh masalah kudaku sing gawe, hotel kudu hotelku ya kan, kayak gitu. Tapi karena dukungan tadi saya pede aja, I'm so sorry, ngomong semuanya bahwa ini itu, apa yang bisa kita tawarkan adalah ini. Ya wes, sorry. Masih kayak gini terus sampai setengah jam. Terus dia tipe klien yang demanding, luar biasa. Minta diantar ke waterfall apa gitu di Lombok di sana. Itu minta di-free-kan. Terus dia minta nyebrang ke 3 Gili, dibatlerin. Ya salam. Gitu. Tapi akhirnya bisa solve the problem karena ada dukungan. Gitu. Itu yang deredek. Saya di hotel tuh sampai sekarang pada akhirnya saya tuh sudah betah dengan segala pisu-pisuan gitu. Makanya saya tuh di PR itu betah karena sudah terbiasa dengan ini isu krisis, dimarahin orang, komplain. Itu kayak hari ini sumpah kalau komplain kayak gak kerja aku gitu. Jadi di hotel tuh kayak saya tuh udah addicted sama komplain. Sumpah hari ini gak ono komplain ayo, gak kerja aku gabut guys ngono. Jadi kalau saya nemu komplain itu kayak saya punya tantangan, challenge gitu. Apalagi didukung. Saya pernah kebetulan saya waktu itu kerjanya di Hotel Tugu Malang bintang 5. Salah satu peraturan atau SOP di tempat kami adalah kami dilarang untuk pergi dengan tamu. Tamu selalu stepnya di atas, 1 step di atas kami as staff. Jadi kami dilarang, kami nggak boleh. Dan itu integriti yang selalu dijaga oleh Hotel Tugu, menjaga kebersihan, namanya trusted. Karena di sana banyak pejabat-pejabat yang mereka berangkat tanpa istri-istrinya dan mereka masih tetap trust. Yang kayak gitu-gitu, mereka berusaha, ya meskipun masih ada bolong-bolongnya lah ya. Cuman kami nggak boleh banget. Suatu saat saya sering ada tamu dari British American Tobacco, bule juga, itu sering keluar yuk bareng. Sorry aku nggak bisa nemenin, tapi ngobrol aja yuk, kalau misalnya kamu mau breakfast aku bisa nemenin loh. Kamu mau ngobrol apa? Karena dia long stay guest kayak 6 bulan. Dia ngebikin, dia controlling untuk British American Tobacco, beberapa perusahaan yang ada di Malang. Kayak gitu dia controlling selama 6 bulan gitu kan. Terus 2 kali 3 kali itu aku udah risih, dia tuh sudah aki-aki guys. Terus aku tuh dia kayak risih banget, lalu kenapa dia datang lagi gitu. Waktu itu dia cuman keluar hotel itu 2 hari untuk perpanjangan visa ke Singapura, balik lagi. Terus aku ketahuan dia turun dari mobil, saya tuh sembunyi di kolongnya FO. Itu saya diludahin itu saya benar-benar. Kamu nggak sopan, wah parah. Soalnya ketahuan, sembunyinya ketahuan. Sampai kayak gitu. Kurang cantik itu saking saya takutnya, kok dia datang lagi sih. Panik tuh langsung sembunyi di kolong FO. Itu saya diludahin tuh. Kayak gitu. Terus pernah lagi ada tamu tuh nguber flight ya, mau check outan. Kasirnya itu lagi nggak ada. Aduh, kasir kemana? Ya saya bisa ngasir. Terus akhirnya saya pertama terus di meja kasir. Karena kan saya ya lumayan panik ya, saya bukan kasir utama gitu loh. Udah nderedek ngeprint bill, terus nge-swab mesin edisi tuh sudah nderedek. Terus, come on. Udah yang dia mau ketinggalan flight kayak gitu-gitu. Terus komplain gara-gara ini juga pernah. Jadi ada salah satu orang Korea gitu ya. Dia itu nulis tentang dia menemukan, mohon maaf, pubic hair, rambut kemaluan di dalamnya seat. Wah itu hotel ya, seatnya kan putih. Wah itu parah, apalagi bintang 5.
Wah, itu sudah dibayangin meso-mesonya kayak apa? Korea. Ya kayak gitu-gitu. Jadi saya tuh sampai di tahap yang kayak gitu. Cuman selama ini saya merasa bahwa setiap saya punya masalah, saya didukung. Ada yang dukung untuk solve the problem. Biasanya kalau untuk hotel-hotel bintang 5 di posisi-posisi tertentu, dia support. Karena kan pelayanan ya, hospitality. Nah itu penting juga buat teman-teman. Jadi untuk timnya itu akhirnya pede untuk ngadepin apapun. Setiap punya masalah, nanti cari solusi. Tapi yang terpenting adalah dukungannya. Gitu. Jadi biar timnya teman-teman tuh nggak takut misalnya untuk speak up mulai dari ideasi sampai insight-insight apapun. Karena itu nanti pasti akan ngebantu skilling up skillnya. Dan yang pasti tim yang kuat ini akan menjadi penggerak, pasti. Gitu ya. Terus ini terkait meningkatkan moral teman-teman ya. Meningkatkan moral ini kalau di tempat kami menjadi salah satu kredo wajib yang harus ditanam. Ada 3 hal yang nggak bisa dilanggar kalau mau jadi tim kami, bahwa kami dari awal membentuk budaya perusahaan. 1 etika, 2 disiplin, 3 komunikasi. Ini 3 hal yang nggak bisa dilanggar dan ini akan turun-temurun ke semua layer. Karena kredo budaya perusahaan itu harus ditancepin dalam, yang pada akhirnya semua tim harus melakukan. Gitu, levelnya di atasnya SOP ya, karena ini harus benar-benar kayak menjiwai banget, kayak itu harus mendarah daging gitu. Disiplin, nggak boleh telat satu mengganggu operasional yang lain, kayak gitu-gitu. Moral, etika, respect ke temennya, say thanks, minta maaf, respect ke klien. Sampai saya tuh selalu bilang gitu, selama kamu ketemu orang, silahkan kamu humble, open mind, tersenyum. Pokok dilihat, selama kaki ini nyentuh tanah, disapa. Kalau dia ngawang, lah ya wes, aku gak bisa ngomong. Tapi selama dia menapak dengan baik, disapa. Dan menularkan energi positif kayak tadi. Kami juga mengajarkan mulai dari berjabat tangan, ngobrol, ngajakin ngobrol, itu benar-benar eye contact-nya. Terus kalau bisa teman-teman kan kadang nggak rasa ya, nanti pulang kayaknya butuh ngaca, mengernyitkan ini loh dahi, sumpah, nah gitu kayak nggak percaya, masa sih gitu, itu sumpah gak kroso, nyebelin banget, gitu. Apalagi kalau di forum-forum kayak gini yang baru kenal ya, lah antum punya masalah apa lirik-lirik, punya masalah sama saya, ngomong, kayak gitu, ya. Moral ini penting banget teman-teman, dan milenial biasanya tidak mendapatkan paket lengkap dengan social awareness. Karena mostly hidupnya mereka ada di dunia maya. Maka kalau teman-teman mau membantu meningkatkan moral, itu benar-benar dimulai dari interaksi-interaksi di dalam circle perusahaan masing-masing. Dan ini diajari. Tidak ada paketan instan milenial yang dengan tingkat moralitas yang tinggi. Gitu ya. Jadi kalau pengen timnya solid, ini landasan penting untuk respect dulu, menghargai, memberikan waktu untuk gantian ngomong. Menciptakan budaya kerja, wajib. Nanam kredo kalau saya bilang. Ditanam. Apalagi ini zaman sekarang. Karena orang pun sekarang bisnis itu akan gagal gara-gara ini loh. Kayak gitu. Moral. Bagaimana menghargai waktu, menghargai klien, menghargai teman dan lain-lain tuh semuanya masuk ke sini. Jadi berpikir positif tuh mulai benar-benar dari siapa ngajak ngobrol siapa di luar konteks pekerjaan tuh segera gitu. Dan itu teman-teman pulang nanti tolong itu di-sharingkan gitu. Guys tolong ya, nanti kalau misalnya ada inilah itu apa segala macam, aku minta kita berpikir positif ya. Karena saya pun gitu, berusaha menciptakan lingkungan positif.